warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Ashrafil Anbiya al-Mursalin Sayyidi waladi Adnan innama huwa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi الذاكرين الله كثيرا إلى آخر الأبد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتحمل بها الرسوب وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدين الآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها الرسوب وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا سيدنا حبيبنا شفيعنا وقراتنا صلى الله عليه وسلم وإلى ما أخبرنا وآل بيته وأصحابه أجمعين ثم يسأل الله عنهم ودم سلف البحر العالمي وإلى الأستاذ الإمام الحبر وكتب الحجاب بقى العالمي وإلى الوالد الشريف والوالد المحاني. يا الخير يا خير برية صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Meneruskan dari apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Di sini diriwayatkan dari Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, ada tambahan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kalthum binti Uqbah binti Abi Mu'aid radhiyallahu taala anha. Qalat, ini merupakan tambahan yang dikatakan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu, yang terdapat juga di dalam kitab Sahih Muslim. Qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in, dan tidaklah pernah aku mendengar, kata Ibn Syihab Az-Zuhri, fi syai'in, tentang sesuatu, mimma yaqulun nasu illa fi thalathin, dari apa-apa yang sudah yang dikatakan atau yang dibincangkan oleh manusia, oleh orang banyak, kecuali dalam 3 perkara. Ta'ni, di sini Ummu Kalthum binti Uqbah binti Abi Mu'aid radhiyallahu anha yang dimaksud olehnya al-harba, yaitu boleh berbohong di dalam saat peperangan, wal-islaha, dan memberikan bantuan untuk kemaslahatan dua belah pihak yang sedang bertikai, bainan nasi, antara manusia, yakni perkara yang terjadi antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Di situ diperbolehkan untuk berbohong. Wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zawjaha. Akan tapi berkomentar Al-Imam
Ad-Damamini radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Hasyiat al-Bukhari, bahwa berbohong seumpama untuk islah kepada dua belah pihak yang dalam keadaan bertikai, kalau seumpama bisa diusahakan, maka agar mengusahakan tidak berbohong. Tapi seumpama islah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan berbohong, maka berbohongnya itu karena tujuan baik, maka diperkenankan di dalam syariat. Ini pendapat daripada Imam Ad-Damamini radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Hasyiat al-Bukhari. Jamiah semua rahimahumullah ta'ala, rahimakumullah ta'ala. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahkan terakhir kemarin sudah saya jelaskan masalah ini, adalah di dalam syariat itu tidak semua yang dinamakan berbohong itu dilarang. Seumpama saja di dalam peperangan, ini memang diizinkan untuk berbohong atau diperbolehkan untuk berbohong, seumpama mengatakan bahwa panglima kamu kepada musuh Islam, seumpama panglima kamu itu sudah mati. Nah, biasanya kalau sudah panglima atau komandan perangnya itu mati, otomatis akan mengendorkan semangat daripada anak buahnya. Nah, ini meskipun tidak yang sebenarnya yang dikatakan itu, artinya berbohong di dalam peperangan diperbolehkan untuk memanfaatkan atau untuk menambah kekuatan daripada kaum muslimin. Itu seumpama contoh saja di dalam peperangan. Di samping itu juga, seumpama seorang suami mendapat suguhan masakan dari istrinya, kemudian ditanya oleh istrinya, bagaimana masakan saya ini, mas? Meskipun masakan itu terlalu asin, seumpama, atau mungkin kelebihan daripada cabenya, seumpama, tapi si suami ini karena untuk menyenangkan istrinya dan supaya tidak jadi masalah antara suami dan istri tadi itu, mengatakan, wah enak sekali masakan kamu ini. Ini masih diperkenankan di dalam hal berbohong yang seperti ini. Atau bisa juga di sini seorang istri yang diberi oleh suaminya umpamanya pakaian atau gelang atau apa sajalah pemberian dari suami dia, ditanya oleh suaminya, bagaimana pemberianku tadi itu, bagaimana yang aku belikan buat kamu itu, dek? Karena sebetulnya si istri ini kurang suka dengan pakaian itu ya, si istri ini kurang suka dengan gelang itu. Tapi karena untuk menggembirakan suaminya, mungkin dia sudah berpikir ya suaminya sudah repot cari uang ya, untuk belinya juga makan waktu, makan tenaga, maka cari percaya pernah betul-betul PAP gitu ya. Meskipun ini PAP keng kocak aki saya ini kasih sampai melaki ke gula nih. Nah ini kak termasuk apa, termasuk hal yang berbohong tapi diperkenankan di dalam syariat ini. Kalau masalah al-islah baina dzatil bain, rasa-rasanya sudah saya jelaskan cukup kemarin tuh ya, meskipun ya sebenarnya tidak ada yang cukup ya, sebab ilmu itu tidak ada istilahnya cukup ya. Dan bagi seorang mukmin, sebagaimana saya dengar sebuah hadis yang disampaikan oleh guru saya, Al-Imam Al-Qutub Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhuma, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba'al mu'minun min khairin yasma'uh
la yashba'al mu'minu min khairi yasma'uh, tidak akan merasa kenyang seorang mukmin itu mendengarkan daripada hal-hal yang baik, apalagi itu datangnya daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, daripada aqwaluhu wa hadithuhu sallallahu taala alaihi wasallam. La yashba', jadi tidak merasa kenyang, tidak pernah merasa kenyang seorang mukmin daripada apa yang didengar daripada kebaikan, hatta yang istilahnya mengikuti ta'lim, mengikuti pengajian-pengajian, tidak bisa dikatakan seorang mukmin itu merasakan kenyang sama sekali. Jadi dia tetap kurang dan kurang untuk menimba daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang begitulah orang yang tergolong daripada orang-orang yang suada, atau tanda-tanda daripada orang-orang yang beruntung. Salah satu cirinya adalah dia tidak pernah di dalam hidupnya itu menyepelekan tentang ilmu. Jadi mungkin bagi dia ilmu itu merupakan satu kelazatan tersendiri di dalam hidupnya. Jadi apabila dia membuka kitab, apabila dia mempelajari ilmu, apabila dia mendengarkan orang menyampaikan ilmu, itu sudah merupakan satu kelezatan bagi dirinya sendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa, begitu ya. Mungkin nomor satu itu Allah, nomor dua itu anta ba'dallahi ni'mal murtaja, Al-Habibul Azam sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Dan mungkin dia akan meletakkan yang ketiga itu adalah ilmu, sampai dikatakan oleh yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu bahwa tanda daripada seorang mukmin itu adalah yuhibbul ilma wa ahlah, mencintai ilmu dan mencintai ahli-ahli ilmu. Itu termasuk daripada tanda-tanda orang-orang yang beriman.